Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengevaluasi kinerja produksi ternak potong pada sistem produksi induk anak. Ternak potong, sekali lagi saya ingatkan atau kita ulangi lagi bahwa ternak potong itu bisa berupa sapi, kambing, domba, maupun babi, ya, babi. Jadi pada prinsipnya variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja reproduksi ternak potong itu pada berbagai spesies tadi atau jenis tadi itu hampir sama, ya, hampir sama. Jadi pada minggu ini saya mohon saudara-saudara memperhatikan 3 target capaian pembelajaran ini, ya. Berusaha terus untuk yang pertama belajar berlatih supaya mampu menjelaskan konsep tentang evaluasi terhadap sistem produksi induk anak pada ternak potong, ya. Sapi, kambing, domba, babi atau kerbau. Cari referensi-referensi, ya, yang berhubungan dengan hal tersebut supaya Anda bisa menguasai tentang konsep bagaimana caranya mengukur capaian kinerja reproduksi atau kinerja produksi untuk sistem produksi induk anak. Yang kedua, ya, belajar terus, berlatih terus untuk Anda supaya mampu melakukan evaluasi terhadap sistem produksi induk anak pada ternak potong. Mengevaluasi itu maksudnya mengurai permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kinerja reproduksi pada sistem induk anak itu tidak tercapai, dievaluasi, diurai. Dan yang terakhir, ya, latih terus untuk akhirnya mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja reproduksi. Ya. Jadi yang butir kedua tadi, ya, melakukan evaluasi itu maksudnya menghitung, menghitung berapa efisiennya, ya, berapa kinerjanya. Sementara yang butir 3 ini, ya, yang butir 3 ini yang menganalisis faktor-faktornya, ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana konsep kinerja dari sistem produksi induk anak. Ini ibaratnya rantai produksi, ya, sistem produksi. Di dalamnya ada subsistem, ya, subsistem A, B, C, D, ya. Kemudian ada input, ya. Jadi kalau pada sistem produksi induk anak itu, sistem besarnya kan produksi induk anak, ya. Di dalamnya ada sistem pembesaran, ya, ternak darah, ya. Kemudian sistem perkawinan, ya. Sistem laktasi, ya, menyusui. Kemudian sistem penyapihan, ya. Kemudian dikeluarkan outputnya. Jadi inputnya bisa berupa pakan, obat-obatan, semen beku, ternak jantan, ya, ternak darah. Ya. Outputnya itu anak lepas sapi. Jadi, ya, kalau kita mengevaluasi sistem produksi induk anak itu, ya, goalnya adalah berapa jumlah anak yang disapi. Ukurannya itu ini. Jadi ukuran outputnya itu ini. Jadi berhasil atau tidaknya sistem produksi induk anak itu dilihat dari berapa jumlah anak yang berhasil disapi, anak lepas sapinya. Tetapi sistem induk anak itu bisa juga, ya, dievaluasi output dari masing-masing
subsistemnya, ya, subsistemnya ini dievaluasi. Karena kalau kita hanya mengandalkan ini, permasalahan-permasalahan di sini nggak bisa kita ketahui, tapi tahu-tahu outputnya sudah jauh dari yang diharapkan. Tapi kalau sudah kita ketahui di sini, kalau pembesaran darah itu ya outputnya ternak siap dikawinkan. Kalau perkawinan, sistem perkawinan itu berapa kali perkawinan, contohnya ya, baru menghasilkan kebuntingan. Ini outputnya. Bisa saja satu ekor ternak induk itu, ya darah itu, dikawinkan sekali langsung bunting. Kawinkan 2 kali baru bunting, 3 kali baru bunting. Nah ini juga bisa dievaluasi. Kemudian dianalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dia tidak bunting. Kemudian laktasi. Ini bisa saja ya. Selama laktasi ini ternyata ada yang mati anaknya dan lain sebagainya. Kemudian penyapih. Jadi ini konsep tentang kinerja produksi induk anak itu seperti ini. Jadi ini contoh ya, output, maaf ini output masing-masing subsistem ya. Darah sebelumnya. Bisa saja ya, ukuran akhirnya itu ya jumlah anak yang berhasil disapih ya, dari induk anak itu ya, tapi ada variabel-variabel antaranya ya, bisa saja perkawinan betina bunting, tingkat kebuntingan. Kalau ada 100 betina yang dikawinkan itu berapa yang bunting ya. Kemudian kalau pemeliharaan ternak bunting itu jumlah anak yang dilahirkan ya. Bobot lahir, umur pertama kali beranak, jarak beranak atau calving interval. Jadi kalau sudah keseluruhan seperti ini bisa saja jarak beranak ya, beranak pertama dan beranak berikutnya itu berapa bulan. Ini contoh ya, variabel-variabel untuk kinerja reproduksi atau kinerja produksi pada ternak siap, ternak sapi potong ya. Kinerja reproduksi itu sama dengan kinerja produksi pada sistem induk anak. Ya. Bisa diukur dari beranak pertama kali, jumlah perkawinan per konsepsi, angka kelahiran, bobot lahir, jumlah anak lepas sapih, ya. Calving interval itu jarak beranak, biasanya bulan ya atau hari. Kemudian jumlah anak lepas sapih per 100 ekor induk per tahun. Ini yang paling akuratnya, karena ini ukuran akhir. Jadi kalau kita mengevaluasi satu sistem induk anak, ya ini ukuran yang paling akurat. Nah untuk spesies atau jenis ternak yang lain, ya, bisa saja nanti istilahnya yang berbeda walaupun kontennya sama ya. Calving itu untuk sapi, calf itu kan pedet anak sapi ya. Kalau pada domba ya kidding ya. Kalau pada babi ya farrowing ya. Ini perbedaan antara ternak sapi potong dan sapi perah. Sapi potong itu ini ya dikawinkan setahun itu 107 hari ya musim kawinnya. Jadi kalau sapi perah dikawinkan setiap waktu. Jadi biasanya karena ada musim kawin ya umur pedetnya sih relatif seragam. Kalau ini berbeda-beda ya. Jadi kalau ini menyusui laktasi hanya 6 bulan, kalau ini 10 bulan, bedanya di situ aja. Ini contoh diagram produktivitas pada peternakan induk anak babi ya. Ini contoh ya. Ada 40 ekor anak babi yang disapih per induk per tahun ya. Per tahun. Angka 40 ini ya. Angka 40 ini bisa saja ya per ekor induk per menyapih itu hanya 17 ya.
Jadi sehingga karena setahun itu satu ekor induk itu bisa melahirkan ya, liter itu berapa kali kelahirannya? Itu 2,32 liter per sow per year, itu maksudnya ya setiap tahun ya satu ekor induk itu bisa melahirkan 2,32 kali karena masa buntingnya itu hanya 3 bulan 3 minggu 3 hari ya. Sehingga kalau setahun 365 hari dibagi itu ketemu 2,32. Sekali melahirkan jumlah anak yang disapihnya bisa 17,2. Ya, jadi kalau ini dikalikan ini bisa ketemu ini. Ya. Angka ini ya bisa saja yang lahir itu 20 per kelahiran per ekor induk ya 20. Kalau kematiannya 15% maka ketemunya sekian. Ya. Kemudian total number of pig born ya yang lahir ya. Yang lahir bisa 22,3 rata-ratanya lahir. Tapi yang lahir hidup, yang mati berarti 2. Ya. Dari 22,3 rata-rata, yang mati 2 tinggal 20,3. Ya. Kemudian mati sebelum dicapai 15% ketemunya ini. Ya. Kalikan dalam 1 tahun ketemunya ini. Ya. Kemudian stillbirth itu 1,5 itu yang keguguran ya 1,5. Kemudian mumis itu dia dikawinkan jadi tetapi tidak keguguran tapi tidak lahir, jadi dia membentuk mumi ya di dalam kandungan, kemudian nanti diabsorpsi. Nah ini kegagalan-kegagalan yang menyebabkan ya angkanya tidak bisa 3, hanya 2,32, itu diantaranya adalah karena laktasinya terlalu panjang. Ya. Kemudian gestation-nya itu buntingnya terlalu, jadi mundur ya, mundur sedikit, 5 hari, 3 hari, ini yang menyebabkan. Kemudian ada non-reproductive source, D ya, ada masa keringnya ya, yang masa ternak itu tidak bunting, ya, tidak laktasi, itu terlalu panjang yang menyebabkan. Jadi kalau dianalisis ya pada ternak babi itu faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas induk babi itu faktornya ini ya, faktornya ini. Nah, ini ya, jadi outputnya ini adalah jumlah anak babi yang berhasil disapih ya. Disapih. Faktornya adalah number of breed, berapa jumlah induk babi yang dikawinkan, berapa yang berhasil lahir ya, melahirkan, berapa yang berhasil lahir hidup ya, berapa yang lahir hidup kemudian survive sampai disapih ya. Nah, ini contoh ya angka-angkanya ya. Contoh angka-angkanya ya. Berapa sih ini hasil penelitian di salah satu yang saya ambil dari salah satu jurnal ya. Total number of piglet born per liter ya, di rata-rata. Ini sekian. Ini untuk babi lokal, ini untuk babi crossbred ya. Stillbirth per liter ya. Per liter itu maksudnya sekali kelahiran. Rata-ratanya jumlah kelahiran, jumlah anak per kelahiran itu 4,3. Jumlah yang stillbirth ya, yang lahir keguguran ya itu 1,4. Ya. Number of piglet born alive 3,05. Liter size at winning ya. Ini berarti kan tidak terlalu bagus ya. Lahir aja cuma 4 ya, yang disapih hanya 2, tapi kalau ini yang crossbreed ini bisa lebih tinggi. Ini contoh. Ini farrowing interval, tapi kalau pada sapi tadi kan calving interval ya. Kalau pada babi farrowing interval. Age at first farrowing, umur pada saat beranak pertama kali, ini setahun. Jadi ini contoh ya,
contoh variabel-variabel yang digunakan untuk mengevaluasi ya induk anak pada ternak kambing. Ini pada ternak domba prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Ini angka-angkanya ya, Anda bisa bandingkan. Ini saya ambilkan dari salah satu jurnal ya. Jadi kinerja reproduksi pada ternak kambing atau domba ini bisa disebut dengan kidding percentage ya, jumlah anak kambing, maaf ini kambing, lepas sapi dibagi jumlah induk kali 100%, karena ini pakai percentage ya. Karena kambing atau domba itu sering beranak kembar, umur kebuntingan lebih pendek daripada sapi. Ya, jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian, silakan dipelajari, kerjakan tugas ya. Mudah-mudahan 3 butir capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.